Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan tentang sistem pemerintahan Bani Umayyah. Oh, apa sih Bani Umayyah itu? Jadi, Bani Umayyah adalah dinasti kekhalifahan Islam pertama yang berkuasa setelah Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah adalah keluarga yang berasal dari suku Quraisy di Mekah yang merupakan keturunan dari Umayyah bin Abdul Syams. Terus gimana sih sistem Bani Umayyah itu? Seperti apa? Pada masa Bani Umayyah terjadi perubahan fundamental dari sistem kekhalifahan yang demokratis menjadi sistem monarki atau dinasti. Setelah kekuasaan beralih ke Muawiyah bin Abi Sufyan, jabatan khalifah tidak lagi dipilih berdasarkan musyawarah, melainkan diwariskan secara turun-temurun. Ibu kota dipindahkan dari Kufa ke Damaskus yang menjadi pusat kekuasaan baru. Pemerintahan politik pada masa ini ditandai dengan ekspansi wilayah yang masif. Kekhalifahan Umayyah berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang luas, termasuk Afrika Utara, Spanyol, atau dulu disebut Andalusia, dan sebagian Asia Tengah. Ini menjadikan Bani Umayyah salah satu kekaisaran terbesar pada zamannya. Jadi pada masa Bani Umayyah terjadi perubahan fundamental dari sistem kekhalifahan yang demokratis menjadi sistem monarki atau dinasti, begitu. Iya. Selanjutnya, Din, apa sih prestasi Bani Umayyah? Prestasi Bani Umayyah itu banyak banget. Dia benar-benar signifikan pada perubahan prestasi kebudayaan ini. Arsitektur berkembang pesat, ditandai dengan pembangunan masjid-masjid juga seperti Masjid Damaskus dan Kubah Batu di Yerusalem. Ilmu pengetahuan pun sangat berkembang juga di saat itu, terutama dalam bidang kedokteran, astronomi, mulai mendapatkan perhatian. Bahasa Arab juga distandarisasikan dan dijadikan bahasa resmi administrasi. Dan di balik jalan itu, tapi ada kelemahannya juga. Apa saja kelemahannya? Kelemahannya itu, pada masa Bani Umayyah ini, diskriminasi ini terlalu berasa untuk orang-orang kaum Mawali. Kaum Mawali itu kaum muslim. Mereka sering kedua kelaskan dan juga sering banget dikasih pajak tinggi, terus diperlakuinnya tuh beda sama orang-orang muslim. Jadi di dalam demokrasi tersebut terdapat ketidakadilan. Iya. Nah, karena ada ketidakadilan ini, akhirnya sistem monarki yang diterapkan Bani Umayyah ini menciptakan kesenjangan yang mendalam. Keluarga Bani Umayyah menikmati kekuasaan dan kekayaan yang besar, sementara rakyatnya mereka pada kesulitan. Apalagi karena hal ini juga ini memicu revolusi sosial yang didorong oleh berbagai kelompok yang tidak puas. Ketidakpuasan ini tidak hanya pada masa politik doang, tapi di bagian sosial, agama juga sama. Terus karena hal ini juga akhirnya banyak kelompok-kelompok yang mulai terbentuk siap menantang kekuasaan yang ada. Jadi di dalam kelompok tersebut terjadi pemberontakan masa Iya, kayak gitu. Itu kamu tahu nggak sih konsolidasi dan pembaruan pada masa Umar bin Abdul Aziz? Jadi di tengah ketidakstabilan muncullah seorang pemimpin yang berbeda, yaitu Umar bin Abdul Aziz atau biasa disebut Umar II. Ia mencoba mengembalikan kekhalifahan ke jalan yang lebih adil dan Islam. Pada masa pemerintahannya yang singkat antara 717 Masehi sampai 720 Masehi, ia melakukan banyak pembaruan politik. Umar bin Abdul Aziz menghapuskan pajak diskriminatif terhadap kaum Mawali, memberikan mereka status yang sama dengan Muslim Arab. Ia juga menekan praktik korupsi, mengembalikan harta yang dirampas secara tidak sah, dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, pembaruannya tidak berlangsung lama setelah ia wafat dan sistem kembali berkuasa. Jadi dari sistem itu muncullah gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah. Berbagai kelompok oposisi bangkit melawan Bani Umayyah. Dari kelompok oposisi itu terdiri dari pertama yaitu kaum Khawarij, yaitu kelompok ekstrim yang menolak sistem monarki dan menuntut pemimpin yang adil dan benar-benar Islami. Mereka sering melakukan pemberontakan bersenjata. Yang kedua yaitu ada kaum Syiah, yaitu pengikut Ali bin Abi Thalib yang meyakini bahwa kekhalifahan harus dipegang oleh keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap Bani Umayyah telah merebut kekuasaan
secara tidak sah. Yang ketiga yaitu kaum Abbasiyah, keturunan paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat dan memimpin koalisi besar yang terdiri dari kaum Mawali, Syiah, dan kelompok-kelompok yang tertindas. Gerakan ini berpuncak pada revolusi Abbasiyah 750 Masehi yang berhasil menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah dan mendirikan kekhalifahan Abbasiyah. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu mencoba mereformasi di dalam sistem pemerintahan tersebut. Iya. Jadi begini ya, kesimpulannya, Bani Umayyah berhasil membangun kekaisaran besar. Di situ Bani Umayyah yang bisa mencapai kekaisaran besar itu dengan budaya yang budayanya sing sangat melesatkan. Jadi Bani Umayyah berhasil membangun kekaisaran besar dengan budaya yang sangat melesatkan, seperti di dalam arsitektur dan apa tadi? Dan ilmu pengetahuan. Tetapi mereka juga merubah sistem pemerintahan menjadi monarki dinasti yang diskriminatif terhadap kaum non-Arab atau Mawali. Dan di dalam reformasi tersebut kan tadi kan merubah sistem pemerintahan menjadi monarki. Terdapat ketidakadilan yang memicu revolusi sosial dari berbagai kelompok oposisi seperti Syiah, Khawarij, Abbasiyah. Meskipun Umar bin Abdul Aziz mencoba melakukan reformasi tersebut, tetapi terjadi pemberontakan yang sangat besar dari kaum tersebut. Dan pada ketidakpuasannya itu tetap memuncak dan berujung pada revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi yang mengakhiri kekuasaan mereka. Jadi pada tahun 700 Masehi tersebut berakhirlah kekuasaan atau revolusi Abbasiyah pada tahun tersebut. Sekian dari kami kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.